Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah yang banyak, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, zuriyahnya, keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi anak menghafal Quran, cinta Al-Quran, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Dalam kesempatan ini di bulan Ramadan 1443 Hijriah, tanggal 7 April 2022, saya ingin membahas tentang masalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu 8 hal. Yang pertama, makan, minum dengan sengaja. Kalau kita setelah kita sahur, masuk waktu subuh, kemudian sudah azan berkumandang, kita masih makan, kita masih minum, walaupun hanya satu suap, minum seteguk. Kalau sudah masuknya waktu subuh, kita tahu itu sudah azan berkumandang, tetap kita minum, maka puasa kita batal. Itu artinya menyengaja atau sengaja minum dan makan. Beda kalau tidak sengaja. Ketika azan berkumandang, kita kaget, wah sudah azan, kita lagi makan, maka keluarkanlah apa yang ada di mulut kita. Kecuali yang sudah masuk, jangan kita ogrok-ogrok tenggorokan kita biar keluar, nggak perlu. Tapi kalau masih ada di dalam mulut kita, maka keluarkan. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kita makan, kita masukkan, atau benda kita masukkan ke dalam sesuatu, rongga kita, ke mulut. Walaupun itu tidak mengenyangkan, tapi yang namanya memasukkan sesuatu itu batal. Kemudian memasukkan ke kuping, air kita masukkan, itu tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan haus, tapi kategorinya itu batal. Makanya ketika kita wudhu, hati-hati jangan sampai ketika kita memasukkan ke dalam rongga kita, apakah hidung kita, mulut kita, kuping kita, kemasukan. Maka kalau kemasukan artinya tidak sengaja. Tapi kalau dimasukkan itu batal karena dengan sengaja. Nah, bagaimana kalau kita puasa? Boleh nggak kita memasukkan dalam artian ke hidung, ke kuping, ke tenggorokan? Boleh, karena itu sunnah. Tapi harus ada kehati-hatian, jangan sampai akhirnya bisa membatalkan puasa kita. Yang ketiga, muntah. Kalau muntah nggak sengaja, kita lagi berangkat kerja atau enggak kita pulang ke kampung, kita tetap ingin puasa. Di tengah perjalanan karena panas, macet, kemudian kepala pusing, akhirnya muntah. Itu artinya muntah tanpa disengaja. Itu tidak membatalkan puasa. Kalau dia tetap masih ingin puasa, silakan. Kalau dia mampu, dia kuat, silakan. Tapi kalau dia sudah tidak mampu, dia tidak kuat, lebih baik dibatalkan daripada akan menyebabkan penyakit kita semakin bertambah. Bagaimana kalau muntah disengaja? Nah, itu yang batal. Jadi kalau muntah disengaja itu artinya dibuat-buat. Misalnya tenggorokannya diogrok-ogrok dengan tangannya atau dengan benda agar akhirnya jadi muntah, itu membatalkan puasa kita. Yang kelima, yang keempat, ketika kita sedang berpuasa, khususnya ini wanita, sangat disayangkan memang. Kadang-kadang ada yang tinggal 5 menit lagi dia ke kamar mandi, tahu-tahu keluar haid, keluar darah.
maka walaupun tinggal 5 menit sekalipun, maka puasanya batal. Atau darah nifas, darah di saat melahirkan, itu juga membatalkan daripada puasa kita. Janganlah kita berkata, ya Allah tega banget, udah tinggal beberapa menit lagi, ya Allah tanggung, ini membatalkan puasa saya. Nah, kita nggak perlu seperti itu, karena memang itu sudah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmahnya saja, manfaatnya saja. Yakinlah bahwa apa yang sudah kita lakukan tetap mendapatkan nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, gila. Jadi orang yang tadinya di saat puasa dia normal, kemudian di pertengahan puasa tahu-tahu dia gila. Memang dasarnya udah ada arah-arah ke sana, kemudian dia gila, maka puasanya batal. Karena orang gila itu tidak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah, baik ibadah puasa, ibadah sholat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam kondisi tidak berakal. Jadi puasa, sholat, ibadah diwajibkan hanya untuk orang yang berakal. Yang keenam, murtad. Kalau misalnya dia berpuasa, kemudian di tengah-tengah perjalanan, di saat zuhur, asar, dia keluar dari Islam, dia murtad, maka dia batal puasanya. Yang ketujuh, keluar air mani. Keluar air mani itu tergantung. Kalau dia keluar mani saat dia tidur, kemudian dia bermimpi, maka tetap puasanya sah. Yang batal itu ketika dia ke kamar mandi, atau di saat dia tidur, dibuat-buat, dibikin-bikin, dipegang-pegang, kemaluan dan lain sebagainya untuk menimbulkan syahwat, sehingga akhirnya keluar air maninya dengan sengaja, maka itu batal puasanya. Kenapa? Karena disengaja. Yang terakhir, yang ke-8 adalah bersetubuh di siang hari. Maksudnya dengan suami atau dengan istrinya. Itu membatalkan puasa. Jadi karena puasa itu artinya menahan sesuatu yang tadinya dihalalkan jadi diharamkan di saat puasa. No drink, no eat, no sex. Tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh berhubungan suami istri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hal-hal yang membatalkan puasa ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.